Indrawati dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pada malam hari ini untuk tayangan kedua ya, bersama Bapak Nurlati Muhyiddin dari SMK Negeri 1 Cimahi. Adapun tadi yang membawakan acara di muka Ibu Sri Windati juga sama dari SMK Negeri 1 Cimahi. Kita akan bersama 1 jam ke depan, ini sudah 20 menit ya berlalu. Materi yang akan disampaikan adalah penggunaan sosiometri untuk melihat kelompok sosial siswa. Kalau kita pelajari di statistika untuk penelitian itu banyak sekali penggunaan perhitungan untuk meneliti kevalidan dari suatu penelitian. Mungkin misalnya ada kuantitas, ada kualitas ya yang akan dihitung. Mungkin untuk bidang-bidang utama lebih tepatnya nanti sama Pak Latif akan dijelaskan bagaimana sih penggunaan sosiometri ini dalam melihat kelompok sosial. Baik, terima kasih juga Ikutin Mulyawati yang telah hadir bersama kita. Kita simak 25 menit ke depan ya Pak. Ya Bu. Kepada Insya Allah nanti 20 menit ke depan lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk malam ini. Sebetulnya tadi sudah ada pertemuan yang pertama mengenai belajar tentang AutoCAD ya. Dan sekarang kita akan belajar lagi Bu. Kita akan belajar bareng-bareng tentang sosiometri. Sosiometri memang sangat familiar sekali ya Bu Lisna bagi untuk penghitungan ya Bu ya, untuk menghitung apa sih yang memang bisa dilihat dari kondisi kelas juga. Kondisi kelas itu seperti apa sih? Karena mungkin kita mayoritas sebagai guru ataupun misalkan siapapun bisa memakai aplikasi sosiometri ini untuk melihat bagaimana siklus sosial yang ada di dalam suatu lingkungan. Entah itu kelas, entah itu persahabatan, entah itu keluarga mungkin, itu bisa dilihat. Baik, saya akan langsung saja ya Bu, untuk sebentar, saya akan langsung saja. Oke. Kita akan lihat, kita akan mulai dengan perkenalan dulu ya Bu ya. Sosiometri itu apa sih sebetulnya ya? Sosiometri memang berasal dari bahasa Latin ya Bu ya, yaitu socius atau sosial, dan metrum yaitu pengukuran kelompok sosial. Jadi menurut Tohirin, sosiometri merupakan alat instrumen untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial dan tingkah laku sosial siswa. Dan menurut Winkle, mengemukakan pendapatnya bahwa sosiometri merupakan suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam suatu kelompok yang berukuran kecil sampai dengan sedang. Jadi memang bisa diukur itu maksimal sampai 50 orang, Bu. Kalau lebih dari 50 orang, itu mungkin akan lebih sulit. Karena untuk penginputan datanya pasti akan lebih banyak juga. Oke, selanjutnya.
Oke, tahap persiapan pertama adalah menentukan kelompok yang akan diteliti, entah itu kelas, entah itu peer kelompok atau itu grup atau apapun itu. Lalu kedua, memberikan informasi atau keterangan maksud dan tujuan penyelenggaraan sosiometri ini. Jadi memang ada beberapa tujuan, entah itu melihat bagaimana siklus pertemanan, apakah memang untuk melihat siapa sih yang memang, atau kita ingin melihat apakah seseorang itu suka ke kita atau tidak, atau saling menyukai atau tidak, nanti akan kita lihat. Lalu yang ketiga adalah mempersiapkan angket sosiometri. Untuk angket sosiometri itu bisa nanti akan saya share juga, dan itu bisa dibuat sangat mudah menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Excel juga bisa, Bu. Oke, yang selanjutnya tahap pelaksanaan. Yang pertama membagikan dan mengisi angket sosiometri, lalu mengumpulkan kembali dan memeriksa apakah angket itu sudah terisi dengan benar atau belum. Nah, lalu selanjutnya tahap pengolahan memeriksa hasil angket dan mengolah data sosiometri dengan aplikasi. Jadi nanti kita menggunakan aplikasi Bapak dan Ibu. Mungkin nanti akan saya share, atau misalkan yang memang membutuhkan aplikasi ini bisa langsung menghubungi saja ke nomor saya. Nanti mungkin saya akan dikirim menggunakan Google Drive. Nah, ini adalah angketnya. Jadi ini angket yang memang biasa digunakan di kelas. Mulai dari tanggal, nama, lalu kriteria, biasanya itu laki-laki atau perempuan, atau misalkan siswa atau siapapun. Yang pertama, yang disukai. Yang kedua, yang tidak disukai. Jadi nanti yang disukainya itu ada 3. Yang tidak disukai juga ada 3. Ya, bisa 2 atau 3. Oke. Dilanjutkan pada pengaplikasian instrumen sosiometri. Oke. Kita akan langsung, dan ini adalah aplikasinya, sosiometri. Oke. Bu Lisna, apakah terlihat, Bu, tampilannya, Bu? Bu Lisna? Jelas, Pak. Jelas sekali. Kita mulai dengan step 1. Nah, step 1 kita mungkin, kalau ini biasanya sosiometri biasa dilakukan di sekolah, kita mengisi dengan data demografinya dulu ya, Bu ya. Masukkan kita sekolah, misalkan SMK in 1 Cimahi ya, Bu ya. Lalu teachernya misalkan saya sendiri, berarti periodenya untuk tahun ajaran 2020-2021 ya. Date-nya mungkin nanti akan dilaksanakan ini pada tanggal berapa, misalkan untuk tanggal 20 April 2020. Grade-nya misalkan akan diberikan ke kelas 12 RPLA misalkan. Nah, setelah ini lalu masuk ke dalam, ke sini nih, Bu. Saya kecilkan dulu. Masuk ke step 2. Ya, kita masuk ke step 2. Di sini karena memang tadi sudah dibagikan ya untuk angketnya, kita menuliskan nama ya. Untuk nama, kalau misalkan laki-laki itu di ujungnya pasti memakai male. Kalau misalkan perempuan itu di belakangnya menggunakan female atau menggunakan F. Contoh misalkan Adam itu berarti male. Kita enter. Lalu misalkan Adi itu male. Lalu Anissa itu female. Lalu selanjutnya Budi male. Lalu selanjutnya Dedi itu male. Lalu misalkan selanjutnya Denia itu female. Lalu Fanny female. Lalu Okta female. Lalu Zainuddin female. Lisna misalkan ya, Bu Lisna ya, female. Bu Sriwin berarti female. Nah, oke. Jadi setelah memasukkan list-listnya ya, Bu, kita masuk. Nah, di sini akan terlihat untuk male itu ada 4 orang dan female ada 7 orang. Ya.
Untuk male ada 4 orang dan female ada 7 orang. Jadi total jumlah anggota kelas di sini ada 11 orang. Contohnya. Lalu kita masuk ke step 3. Pada saat masuk ke step 3, jadi di sini tadi ada pertanyaan yang positive question-nya, misalkan teman yang disukai. Lalu selanjutnya untuk negatif question, teman yang kurang disukai. Oke, setelah masuk, jadi mungkin ini untuk positive question-nya ada beberapa hal yang memang bisa kita masukkan. Itu tergantung dari angket yang kita berikan, ya. Tapi untuk negative question-nya itu hanya untuk satu saja, ya, hanya untuk satu pertanyaan saja. Oke, selanjutnya setelah masuk tahap 3, kita masuk tahap 4. Nah, untuk tahap 4, jadi nanti kita akan melihat contoh. Misalkan Adam, kita klik Adam, kita akan memeriksa, misalkan di tangan kita sudah ada angketnya, ya. Misalkan Adam, teman yang disukai oleh Adam, misalkan Anissa, karena memang tadi ada 2 orang, ya. Kita lihat angketnya dulu ya Bu ya. Kita lihat, nah, untuk angketnya yang disukai dan tidak disukai. Untuk yang tidak disukai ada 3 orang, tapi mungkin Adam hanya mengisi 2 saja. Hanya Anissa dan juga misalkan Budi. Nah, oke. Untuk yang negatifnya, Adam itu tidak menyukai misalkan Zainuddin dan juga Okta. Ya. Setelah Adam, oke, Adam kita lihat, ya. Adam tidak menyukai Anissa dan juga Budi. Menyukai Anissa dan juga Budi. Negatifnya, Adam itu menyukai Okta, tidak menyukai Okta dan tidak menyukai Zainuddin. Selanjutnya, kita masuk Adi. Adi itu sangat suka ke, misalkan ke Adam dan juga senang sekali ke Fanny, ya. Tidak suka Adam dan juga Fanny. Lalu Adi teman yang disukai itu misalkan Adi itu sangat menyenangi ke Anissa dan juga Zainuddin misalkan. Lalu selanjutnya Anissa itu sangat menyukai Adam dan juga Denia dan tidak menyukai Adi dan juga misalkan Lisna. Lalu selanjutnya Budi itu sangat menyukai Adam dan juga Sri Windarwati misalkan, dan tidak menyukai dan menyukai Okta dan juga Adi. Dedi, nah ini selanjutnya kita klik saja, ini sebagai contoh. Negatifnya ini misalkan dan juga Fanny. Oke. Denia menyukai Anissa dan juga Okta. Negatifnya Dedi dan juga Zainuddin misalkan. Fanny itu menyukai menyukai Adam dan juga Fanny. Oke, maaf. Dan di sini tidak bisa mengklik nama yang sama. Jadi tidak bisa mengklik namanya sendiri. Zainuddin. Negatifnya tidak menyukai Zainuddin, tidak menyukai Okta dan juga Dedi misalkan. Dan juga Budi, kita lihat. Lisna itu misalkan menyukai Adam dan juga Sri, dan tidak menyukai Zainuddin dan Budi. Okta itu sangat senang ke Adam dan juga dan juga Sri. Lalu negatifnya Okta itu tidak suka Zainuddin dan juga Adi misalkan. Sri Windarwati menyukai Lisna dan juga Anissa. Yang negatifnya Zainuddin dan Adam. Zainuddin itu tidak menyukai Adam dan juga
Anissa, dan Zainuddin itu sangat menyenangi ke Fanny dan Denia. Nah, setelah di sini ya, setelah memasukkan nama siapa sih yang memang tidak disukai dan tidak disukai dan disukai, masuk ke tahap 5. Nah, ini dia. Ini adalah sosiogram choice-nya, Bu. Kita bisa melihat untuk misalkan ini untuk mutual line. Nah, kita melihat, kita lihat dulu yang negatif sosiogram. Negatif sosiogram. Kita lihat bahwa Denia tidak menyukai Dedi. Ya, Dedi tidak menyukai Sri. Ya, Dedi juga tidak menyukai Fanny. Budi tidak menyukai Adam, jadi banyak sekali yang tidak menyukai Adam ya. Di sini Zainuddin juga sama ya. Untuk sosiogram choice-nya, nah ini kita lihat untuk mutual line. Nah, untuk mutual line itu mungkin saling ada chemistry mungkin ya. Zainuddin ini menyukai Fanny ya, dan Pak ini juga menyukai Zainuddin. Sebaliknya, sama seperti Anissa. Anissa menyukai Adam, Adam juga sama dengan Anissa. Denia juga sama. Denia saling menyukai kepada Lisna. Saling suka, maksudnya lebih senang gitu ya. Begitu dengan Sri senang dengan Lisna, Lisna juga dengan Sri. Tapi kita lihat ya. Nah, untuk negatif sosiogramnya ada dua mutual line heavy. Jadi ada dua orang yang memang saling tidak menyukai. Adam tidak menyukai Zainuddin dan Zainuddin tidak menyukai Adam. Biasanya ya, yang kita tangani di kelas itu adalah orang-orang yang saling tidak menyukai ini nih. Salah satunya misalkan Adam dan Zainuddin. Mungkin mereka ada permasalahan ya, karena mereka saling tidak menyukai. Mungkin bisa kita panggil, kita ajak ngobrol dua-duanya, apa sih permasalahan mereka sehingga mereka saling tidak menyukai. Ya. Selanjutnya ini nomination chart. Ya, nomination chart. Ke sebelah kanan adalah positive nomination. Ya. Ke sebelah kiri adalah negative nomination. Jadi di sini adalah ke sini banyaknya orang yang menyukai dan di sini ada orang yang tidak disukai. Jadi di sini kita bisa lihat yang paling banyak disukai. Nah, kita lihat di sini student label, P popular, R rejected, nah neglected dan kontroversi. Mungkin kita bisa lihat ternyata mungkin ya ada permasalahan yang kedua. Tadi setelah Adam dan Zainuddin yang mempunyai permasalahan, kita bisa lihat juga mungkin di sini ada yang rejected. Yang rejected itu tidak ada yang memilih, tidak ada yang menyukai, tapi ada yang tidak menyukai, yaitu Dedi. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat ada apa Dedi? Ya, ada apa dengan Dedi? Apakah dia punya permasalahan pribadi? Apakah dia tidak terbuka? Apakah dia orangnya pemurung? Apakah dia pendiam? Apakah dia orangnya tidak terbuka dengan orang lain? Atau seperti apa? Sehingga tidak ada teman yang menyukai dia. Ya. Yang populer, kita lihat di sini, kalau yang populer itu biasanya banyak yang menyukai, ya, dan sedikit yang tidak suka, yaitu Anissa. Anissa itu orang yang tidak menyukai hanya satu. Dan yang menyukai Anissa sangat banyak, ada 4 orang. Nah, di sini ada yang kontroversial. Yang kontroversial itu Adam. Adam itu banyak yang menyukai, tapi banyak yang juga tidak menyukai. Ada di tengah-tengah, ya. Jadi banyak yang suka dan banyak yang tidak suka. Bahkan mungkin Adam tadi ada permasalahan dengan Zainuddin, sehingga Zainuddin sama tidak menyukai Adam dan Adam juga sama tidak menyukai Zainuddin. Ya. Nah, di sini sosiomapnya, ya, kita bisa lihat sosiomapnya di sini, positive nomination dan ini negative nomination. Nah, Nah, untuk
laporan, mungkin Bapak dan Ibu bisa mengklik di sini ya Bu ya, copy grafik. Jadi pada saat misalkan gimana sih cara menyimpannya nih untuk laporan, ya? Atau misalnya sebagai buktinya nggak mungkin kan? Yang diberikan itu adalah aplikasinya. Kita bisa copy grafik, ya. Jadi grafik sudah dibuka, kita bisa masuk ke Word, ya, ke Microsoft Word. New blank document. Oke, mouse. Nah, kita bisa lihat di sini. Lalu kita pastikan saja. Nah, jadi hasilnya nanti sudah ada di Word. Begitu pula dengan hal yang lainnya. Tinggal kita lihat, entah itu negatif, entah itu nomination chart, atau sosiomap-nya. Baik, Bapak dan Ibu. Oh ya, sebagai catatan, penyebaran sosiometri itu tidak bisa diberikan pada saat awal pertemuan. Misalkan, kita masuk ke kelas, lalu kita membagikan sosiometri. Itu tidak bisa. Karena siswa itu harus ada interaksi sosial dulu. Ya. Bahkan apabila misalkan dari kelas 1 naik ke kelas 2, kita memberikan sosiometri di kelas 2, walaupun mereka sudah berinteraksi di kelas 1, lebih baik kita memberikan sosiometri itu di semester 2. Alangkah baiknya seperti itu. Sehingga kita bisa melihat dulu nih siklusnya. Ya, jadi mereka berinteraksi dulu selama 1 semester. Sehingga kita bisa mengetahui data yang memang kita ambil itu data yang memang paling valid. Nah, paling seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik. Bila ada yang ditanyakan, silahkan. Yang mau bertanya, boleh. Silahkan Bu Lisna. Silahkan Bu Lisna. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Lisna. Assalamualaikum Bu Lisna. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Latif sudah memberikan materinya. Saya juga tertarik gitu kan. Sebelum yang lain masih mau bertanya, saya tanya dulu ya Pak Latif. Oh, boleh silahkan, boleh. Sementara yang lain belum bertanya, moderator dulu bertanya. Boleh Bu. Untuk pertanyaannya atau sosiometri ini apa hanya untuk istilahnya tadi hubungan sosial tadi ataukah bisa yang lain tentang yang lain Pak maksudnya tapi tentang sosial juga mungkin siswa tertarik dengan guru juga bisa ya? Bisa Bu. Seperti itu tapi bisa oh ya iya. Jadi biasanya kita juga ada beberapa sekolah yang memang menggunakan sosiometri ini untuk melihat apakah siswa itu menyukai ke guru itu atau enggak Bu. Iya. Jadi nanti mungkin kepala sekolah bisa memberikan sosiometri ini kepada siswa untuk melihat mana sih guru favorit dan atau ada nggak sih guru yang memang kurang disukai atau kurang dipahami ya. Mungkin materinya, mungkin jadi nanti sebagai tolak ukur untuk kepala sekolah atau pihak terkait tertentu untuk memberitahu apakah memang yang menjadi guru tersebut bisa memperbaikinya. Atau misalkan untuk tadi di teman, misalkan kita punya anak asuh nih, ya Bu ya, misalkan ada 10 orang. Lalu mereka ada permasalahan dan mereka nggak mau cerita. Nah kita cobalah pakai sosiometri. Mungkin iya bisa langsung terlihat datanya sudah langsung jelas Bu. Gitu. Nah, iya begitu Bu Lisna. Ya, terima kasih. Baik, iya, Bapak, Ibu, peserta room ini silakan bagi yang mau bertanya. Sebenarnya banyak ya yang bisa kita gali dari cuma harus nanti konsultasi ya penggunaan. Karena kalau Latif memang ahlinya untuk banyak
ber ini dengan siswa ya. Iya Bu, insya Allah Bu. Siswa. Jadi mungkin itu baik ya Pak ya, karena Iya. kita akan tahu bahwa sebagai bahan bagi wali kelas juga informasi dari guru BK ya. Ternyata Betul sekali, Bu. itu Betul ada sekali. anak-anak yang tidak suka atau apa. Tapi anak-anak diharapkan jujur atau bisa gimana Pak? Ya. Diharapkan jujur Bu. Bahkan kalau bisa, misalkan gini. Jadi pada saat pengumpulan data itu kalau bisa langsung disimpan. Jadi kalau misalkan yang mengolah, yang menyebarkan pun kalau bisa mah nggak tahu. Jadi yang tahu yang mengolah saja yang tahu datanya Bu. Oh iya, rahasia ya. Iya Bu. Karena memang harus ada kerahasiaan. Karena kalau memang sudah bocor, bahkan ada anak yang nggak mau jujur Bu, karena mereka takut dibaca. Iya, makanya tadi Dibaca, gitu. Iya. Jadi diharapkan di pertamanya, diharapkan jujur, bahkan mungkin kalau ibu atau bapak yang memang tidak mengolah, itu lebih baik katakan bahwa ibu memang tidak mengolah, yang akan tahu anak-anaknya yang mengolah saja. Gitu. Jadi memang diberi jaminan kerahasiaannya kepada siswa ya. betul sekali Bu. Penyebaran Betul sekali. asetnya ya Pak. Karena itu kuncinya sih Bu, kepercayaan dari anak itu kuncinya. Ya. Enggak Ibu, Bapak yang lebih bergabung di sini, ada yang mau bertanya untuk kategori suka Pak, kategori suka tidak suka itu kadang-kadang apakah itu tidak terlalu luas atau ada prakata atau istilahnya di atas angket itu ada keterangan lebih dulu suka dalam arti menyenangi atau suka dalam bebas saja, suka dengan karakternya, suka dengan penampilannya, itu bebas aja atau gimana Pak? Macam-macam Bu. Jadi misalkan gini, jadi untuk positive questionnya itu tergantung kebutuhan Bu. Oh iya. Nah, jadi misalkan untuk positive questionnya itu, ini kita umpamakan, saya senang bermain dengan dia, saya senang bekerja dengan dia, saya senang dekat dengan dia. Jadi mungkin kita bisa lebih suka itu bukan berarti suka cinta ya Bu ya, tapi memang suka dengan pribadi dia, kita senang dekat dengan dia, dan dia pun misalkan orang yang memang bisa diajak kerjasama gitu lah Bu. Jadi kriterianya mungkin kita lebih perjelas lagi, tergantung tujuannya Bu, tergantung tujuan kita mengambil sosiometri ini. Jadi misalkan tujuannya kita ingin melihat siklus sosial di kelas, karena memang kita melihat nih bahwa banyak gap-gapan, banyak yang banyak kelompok-kelompok kecil gitu ya Bu ya. Kita ingin melihat siapa saja sih, misalnya si A, B, dan C itu dekat, benar dekat, atau misalkan hanya terpaksa nih dekatnya. Nah, jadi nanti kita bisa lihat benar nggak sih misalkan A, B, C, dan D itu sering kemana-mana, tapi apakah memang benar mereka bebarangan itu, apakah memang saling menyukai ataukah hanya terpaksa saja? Karena mungkin banyak juga ya ada teman yang tidak menyukai tapi bebarangan terus gitu Bu. Oh iya. Ya, mungkin bisa dilihat juga dengan sosiometri. Oh iya. Nah, masih ada satu lagi yang pertanyaan, moderator dia belum ada nih yang bertanya. Silakan Bu, Bapak Bu. Saya jadi berpikir misalnya saya ingin mengetahui materi apa sih yang telah dipelajari anak-anak itu disukai dan tidak disukainya, bisa nggak Pak ya? Bisa Bu, bisa. Cuman untuk yang negatifnya mungkin itu dibatasi hanya satu Bu. Oh, dibatasi. Iya, dibatasi hanya satu. Tapi untuk sosiometri ini untuk mengukur sosial saja Bu. Oh, sosial saja. Materi sepertinya belum bisa. Ya, karena materi itu kan
bukan orang kan Bu, tapi sebuah materi gitu. Jadi Ya. yang nggak bisa diukur. Itu mungkin bisa kita nanti buat ya Bu ya. Gimana sih materi yang disukai atau materi yang tidak? Kan bukan lihat anak itu pada materi ini dia sangat bagus nilainya. Jadi materi saya misalnya ada 4, satu semester itu ada 4. Pada materi yang ini dia kok jadi nilainya turun atau gimana? Apakah dia kan kadang mungkin ada yang dianggap materi itu bosan, tidak begitu menarik gitu kan, mungkin seperti itu. Maksudnya menggunakan angket yang lain itu kan mengolahnya terlalu susah. Kalau dengan listnya itu lumayan berat juga. Nah kalau kita tadinya berpikir bisa nggak ya pakai gini, ternyata hanya bersifat individu ya Pak ya. Individu. Tapi bisa juga menggunakan Google Form juga bisa Bu untuk melihat apakah materi yang kita pergunakan atau yang kita sampaikan itu mereka memahami atau tidak. Mungkin kita nanti membuat rating, misalkan materi A itu paham, tidak paham, yang tidak pahamnya bagian apa mungkin. Nanti kita lihat bisa kelihatan. Terima kasih ini masukannya Pak Latif. Kayaknya ini ada dari Bu Sri. Kebayang ya Pak kalau temannya banyak hasilnya makin rumit. Kalau misalkan untuk hasil sih Bu enggak ya Bu ya, enggak begitu rumit. Paling kalau misalkan karena kan itu dibatasi Bu. Jadi kita batasi maksimal 3, yang disukai itu 3. Jadi teman yang paling dekat dengan kita itu maksimal. Jadi misalkan ada 10 dari 10 teman ada 5 teman yang paling disukai. Tapi kita paksakan 3 teman saja. 3 teman saja yang memang paling disukai. Yang gitu ya. Yang negatif pun juga sama. Yang tidak terlalu dekat atau kita tidak kurang sukai itu juga dibatasi hanya 3 saja. Tapi untuk yang negatif boleh mengisi 1. Tapi kalau untuk yang positif diusahakan 2 atau 3 Bu mengisinya. Agar datanya lebih valid. Karena biasanya kalau misalkan untuk yang negatif itu lebih campur ya Bu ya, apalagi perempuan atau misalnya laki-laki juga sama lah Bu. Dia nggak suka nih, suka ngeliatin aku nggak suka sama dia, misalnya kayak gitu. Iya. Baik, materinya menarik sekali. Ini ada banyak beberapa nih. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelumnya resensi. Bapak Ibu bisa mengisi isinya. Masih ada kira-kira pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin Bu Fitria atau Bu Tim kalau mau bertanya silahkan. Bu Evi. Ada nomor kontak Pak Latif bagi yang mau. Bagaimana cara gunakan ya? Bagus juga. Tadi kita melihat, terutama yang wali kelas juga bisa ya Pak? Betul Bu, bisa Bu. Nah ini nomor telepon saya deh Bu. Saya share di sini. Kalau misalnya butuh aplikasinya nanti akan saya sharekan. Oke, terima kasih. Jazakumullah. Banyak ya. Jadi Bapak Ibu kita tidak usah mencari. Nah, ini ada pertanyaan Pak Latif. Iya Bu. Kalau mau menyelesaikan masalah antar siswa berarti menggunakan itu ya Pak? Iya, bisa Bu. Jadi sebetulnya untuk menyelesaikannya memang ada perlu penanganan lagi, entah itu pemanggilan. Jadi sosiometri itu hanya untuk menggambarkan gambaran awal saja Bu. Jadi mungkin kan anak juga tidak mungkin kita memanggil tanpa alasan. Jadi misalkan alasannya itu hanya sekedar kok kalian banyak yang nggak disukai. Tapi kalau misalnya kita mempunyai data yang otentik, kita misalkan kita punya data otentik, kita bisa menyelesaikan masalah itu. Entah itu kita memanggil satu persatu atau kita panggil dua-duanya. Kalian tuh misalkan kita tanya, kalian tuh ada masalah apa sih? Sehingga
di data sosiometri bapak atau di data sosiometri ibu kalian saling tidak menyukai gitu. Atau kita lihat juga juga lihat riwayatnya. Misalnya mereka selalu berbarengan terus, tapi di kelas 1 selalu bersama-sama, lalu di kelas 2 misalkan mereka malah jadi tidak menyukai, mungkin ada permasalahan. Nah, entah itu misalkan permasalahan sosial atau misalkan permasalahan pertemanan yang biasa seperti itu, mungkin bisa kita panggil. Itu mungkin Bu Fitri ya. Ya, semoga nanti bisa kita praktekkan ya. Untuk sekali-sekali kita gunakan buat melihat situasi kelas kita, terutama di wali kelas. Itu memang anak tidak jujur ya, kalau dia benci ke temennya itu, tapi seperti ada gap, memang banyak kelompok-kelompok itu tadi di kelas ya. Betul Bu. Nah, baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu pertanyaan untuk materi Pak Latif. Ya, yang mana ya buat presentasi. Baik, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan untuk 2 menit ke depan, bisa Pak Latif, ya. Ini apa ya? Bisa memberikan kesimpulan Pak Latif tentang materi ini, Iya. memberikan masukan kepada kita bahwa memang bisa dipakai untuk memecahkan suatu masalah, terutama antar siswa. Gitu. Ada Pak? Ya Bu. Sesuai dengan namanya sosiometri, yaitu sosial, dan memang metri itu adalah pengukuran. Jadi pengukuran sosial, kita juga bisa mengukur tingkat sosial di satu kelompok, di suatu grup, di suatu kelas, dan kita bisa mengetahui kondisi kelas itu seperti apa sih, tanpa kita bertanya ke satu-satu. Karena kalau misalnya kita tanya satu-satu itu mungkin, tapi menggunakan aplikasi ini itu kita ada beberapa kemudahan. Yang pertama itu waktu. Yang kedua itu mungkin privasi anak. Karena ada anak yang tidak begitu menyukai ditanya. Pada saat kamu nggak suka sama siapa sih? Kamu suka sama siapa sih? Tapi dengan mereka menuliskan dan kita yakini bahwa yang mereka tulis itu yang mengetahui hanya yang mengolah saja, dan memang nanti entah itu dari pihak wali kelas, entah itu dari pihak BK yang memang akan buat perencanaan selanjutnya dari sosiometri ini. Paling itu aja Bu Lisna untuk kesimpulannya. Semoga pemaparan saya hari ini bisa bermanfaat, dan kalau yang memang butuh aplikasinya boleh nanti menghubungi saya, karena kalau misalkan di Google itu biasanya harus memasukkan crack-nya Bu. Dan memang nanti saya kasih juga crack-nya, karena itu membutuhkan waktunya diulangi. Jadi karena memang ini aplikasi yang sudah cukup lama ya Bu, aplikasi ini sudah cukup lama sehingga membutuhkan crack Bu. Jadi butuh crack-nya. Ini nanti saya kasih crack-nya deh Bu, kalau misalkan memang Bapak dan Ibu membutuhkan. Ya, baik Pak Latif, terima kasih, ilmunya banyak sekali ya, yang bisa kita pahami. Memang kadang-kadang kalau kita lihat untuk masalah di kelas itu, kita tahu bahwa banyak sekali masalahnya. Kadang anak dengan masalah pribadinya sendiri itu sudah membuat dia tidak nyaman pada saat belajar. Apalagi di kelas itu ada
hal-hal yang berkaitan dengan semakin membuat dia tidak nyaman belajar biasanya. Nah, itu mungkin bagi kita guru-guru yang di kelas seperti saya, apalagi pelajaran yang mungkin bagi anak sudah belajarnya saja sudah dia kurang suka karena ya image saja, matematika itu susah dan sebagainya, apalagi ditambah dengan situasi yang tidak nyaman dengan temannya sendiri. Nah, itu semakin membuat anak tidak fokus akhirnya untuk belajar. Ini mungkin tambahan saja karena saya tertarik itu karena anak-anak saya mungkin ada saja yang ditemukan disuruh berkelompok dengan si A, jadi nggak mau abu gitu. Nah, ada apa gitu? Kenapa si anak itu kalau diajak kelompok dengan itu jadi tidak mau berdiskusi, tidak mau, seakan-akan dia terasing mungkin. Nah, itu mungkin sebagai masukan kepada kita sehingga suasana belajar yang kita berikan itu menjadi nyaman kepada mereka. Itu saja mungkin di akhir kata saya mohon maaf selaku moderator jika ada kekurangan, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada instruktur Ibu Fitria dan TC Wilayah Ibu Tin yang sudah setia menemani kami bergabung terus. Terima kasih dukungan dan support.